Jadi ceritanya kalian bareng teman kalian lagi kemah di tengah hutan, dan karena suatu insiden, hutan di sekitar kalian terjadi kebakaran dan kalian tepat berada di tengah-tengahnya. Nah, agar kalian bisa selamat dari situasi ini, yang pertama harus kalian lakukan adalah jangan panik. Lalu buatlah sebuah barisan di mana laki-laki berada tepat di depan barisan itu. Dan step selanjutnya yang perlu kalian lakukan adalah boom, dengan kekompakan, situasi berbahaya itu pun bisa kalian lewati. Mudah kan? Selamat mencoba. Ini dia caranya agar kalian bisa selamat dari kecelakaan lift. Jadi ceritanya sekarang kalian lagi berada di dalam lift di suatu gedung yang memiliki tinggi kurang lebih 15 lantai. Dan saat liftnya berada di lantai 15, tiba-tiba liftnya mengalami malfungsi dan terjun bebas melaju menuju lantai pertama. Nah, agar kalian bisa selamat dari insiden ini, yang pertama harus kalian lakukan adalah jangan panik. Lalu kalian tinggal rubah aja posisi kalian. Yang awalnya posisi kalian berdiri, kalian tinggal berubah posisi menjadi seperti ini. Dan dijamin deh, yang tadi harusnya kalian terkena dampak 15 lantai, berkurang dampaknya menjadi 1 meter saja. Mudah kan? Selamat mencoba. Ini dia tips dan cara mengambil layang-layang yang tersangkut. Jadi ceritanya hari ini kalian lagi main layang-layang bareng teman kalian. Cuman mungkin karena anginnya terlalu kencang, layang-layang yang kalian mainin putus talinya dan nyangkut di sebuah gedung. Lalu kalian berencana untuk mengambil layang-layang itu, cuma masalahnya nggak ada tangga dan gedungnya itu terkunci. Nah, agar kalian bisa mengambil layang-layang itu tanpa harus menggunakan tangga ataupun memasuki gedung itu caranya gampang banget. Yang pertama harus kalian lakukan, kalian tinggal pergi aja ke warung, lalu belilah tabung gas yang sangat banyak. Setelah itu bawalah tabung gas itu ke depan gedung tadi, dan step selanjutnya kalian tinggal pinjam aja mobil yang ada di sekitar daerah kalian. Kemudian kalian tinggal parkirin aja mobil itu di bawah tabung gas dengan kalian berada di dalamnya. Lalu kalian tinggal minta tolong aja teman kalian untuk meledakkan tabung gas itu. Dan efek dari ledakan tabung gas itu akan membuat mobil yang kalian naiki terpental ke atas gedung dan boom. Selamat, sekarang kalian sudah bisa mengambil layangan yang tersangkut di atas gedung. Mudah kan? Selamat mencoba. Ini dia caranya agar kalian bisa melewati jalan yang terputus. Jadi ceritanya hari ini kalian ingin pergi ke suatu tempat, dan saat kalian ingin melewati sebuah jalan, ternyata jalan yang akan kalian lewati itu putus. Dan kalau kalian ingin mencari alternatif jalan lain, itu mungkin jaraknya akan lebih jauh banget. Nah, agar kalian bisa melewati jalan yang putus itu caranya gampang banget. Yang pertama harus kalian lakukan, kalian tinggal pergi aja ke toko bangunan. Setelah itu belilah sebuah tali dan sebuah pengait. Kemudian kembali lagi ke jalan yang putus tadi. Setelah sampai sana, kalian tinggal lemparkan aja pengait itu hingga menyangkut ke sisi jalan yang satunya. Lalu ikatkan talinya ke mobil kalian. Setelah talinya diikat, kalian tinggal mundurkan aja mobil kalian dan boom. Dijamin sekarang kalian pasti sudah bisa melewati jalan yang putus tadi. Mudah kan? Selamat mencoba. Ini dia caranya agar kalian bisa membuat mobil kalian melewati gang yang sangat sempit. Share video ini ke teman kalian yang pengen punya mobil cuma tinggal di tengah-tengah gang sempit. Jadi ceritanya hari ini kalian akan pergi ke suatu tempat. Cuman masalahnya kalian harus melewati gang yang sempit, dan secara otomatis mobil kalian pasti tidak bisa melewati gang yang sempit itu. Nah, agar kalian bisa membuat mobil kalian melewati gang sempit itu caranya gampang banget. Yang pertama harus kalian lakukan, kalian tinggal pergi aja ke bengkel mobil. Setelah sampai ke sana, kalian tinggal ajakin aja semua staf bengkel yang di sana ikut dengan kalian. Lalu pergilah ke gang sempit tadi. Setelah sampai ke depan gang sempit itu, kalian tinggal minta tolong aja ke staf-staf bengkel yang udah kalian bawa untuk mempreteli mobil kalian menjadi bagian yang kecil. Lalu setelah mobil kalian dipreteli, secara otomatis mobil kalian pasti mudah dibawa untuk melewati gang sempit itu. Dan setelah kalian keluar dari gang sempit itu, kalian tinggal minta tolong lagi ke staf-staf bengkelnya untuk merakit ulang mobil kalian dan boom. Selamat, sekarang kalian sudah bisa membuat mobil kalian melewati gang yang sangat sempit. Mudah kan? Selamat mencoba. Ini dia caranya menagih hutang yang baik dan benar kalau teman kalian udah meninggal. Jadi ceritanya kalian punya teman yang punya utang sama kalian, dan pas kalian ingin nagih, ternyata teman kalian sudah pulang ke rahmatullah. Nah, agar kalian bisa menagih utang teman kalian yang sudah meninggal itu caranya gampang banget. Yang pertama harus kalian lakukan, kalian langsung culik aja teman kalian, lalu bawa ke bandara. Setelah itu terbanglah menuju ke Cina. Nah, di Cina itu ramai banget perdagangan organ ilegal. Nah, kalian bisa nih gadaikan salah satu organ teman kalian, misalnya ginjal yang kurang lebih mungkin sekitar 500 juta lah. Nah, kalian tinggal potong aja nih hasil penjualan itu dengan hutang teman kalian. Kemudian kalian tinggal balikin lagi jasad itu ke keluarganya. Dan jangan lupa kalau ada uang sisa kembaliannya kalian kasihkan juga. Mungkin sebagian dari kalian akan berpikir cara ini terkesan menyeramkan, sadis, dan tidak berperi kemanusiaan. Tapi ingat bro, hutang dibawa mati. Inilah 2 cara yang bisa kalian lakukan agar kalian bisa menjadi warga PSHT. Ya, terserah kalian mau pilih cara yang mana.
Sebenarnya untuk menjadi warga PSAT itu caranya gampang banget bro, nggak ribet. Yang harus kalian lakukan, kalian cukup datang aja ke rayon PSAT, minta izin ke mas atau mbak pelatih di sana bahwa kalian ingin mengikuti latihan PSAT. Kemudian kalian tinggal ikuti aja prosedurnya, peraturannya, dan sebagainya macam. Lalu saat waktunya kalian disahkan menjadi warga PSAT, nah sekarang kalian sudah bisa menjadi warga PSAT yang baik dan benar. Sebenarnya ada satu cara lagi yang bisa membuat kalian menjadi warga PSAT tanpa harus ikut latihan. Ya kalian cukup beli aja bajunya, pakai, foto, lalu post di sosial media. Nah, sekarang kalian juga bisa disebut sebagai warga PSAT. Tapi ya, resiko ditanggung sendiri. Ini dia caranya agar kalian bisa tumbuh tinggi dengan cara yang natural. Untuk menjadi tinggi, nggak perlu tuh kalian minum susu yang mahal. Kalian cukup datang aja ke toko tanaman, setelah itu beli pot, pupuk kandang, dan pulang ke rumah. Setelah sampai ke rumah, kalian tinggal masukin aja kaki kalian ke dalam pot itu, isi dengan tanah, kemudian pupuk kandang. Jangan lupa disiram setiap hari. Dan beberapa hari kemudian, boom, dijamin. Sekarang kalian sudah bisa tumbuh tinggi. Tanaman aja bisa tumbuh tinggi kalau digidein. Selamat mencoba. Ini dia caranya agar kalian bisa mempunyai kendaraan listrik dengan harga yang murah. Jadi ceritanya kalian pengen banget mempunyai kendaraan listrik. Cuman masalahnya yang namanya mobil listrik, sepeda listrik itu kan harganya mahal banget. Nah agar kalian bisa mempunyai kendaraan listrik dengan harga yang sangat murah itu caranya gampang banget. Yang pertama harus kalian lakukan, kalian tinggal pergi aja ke toko elektronik. Setelah sampai sana kalian tinggal beli aja sebuah vacuum cleaner. Dan usahakan yang portable atau yang dicas. Kemudian kalian tinggal pergi lagi ke toko olahraga. Lalu belilah sebuah skateboard. Dan step selanjutnya kalian tinggal pergi lagi ke toko bangunan dan belilah sebuah payung. Lalu pergilah ke samping jalan raya. Nah sekarang kalian tinggal naikin aja skateboard itu. Lalu satu tangan kalian memegang payung dan tangan yang lainnya memegang vacuum cleaner. Arahkan payung ke depan, tiup dengan vacuum cleaner dan boom. Selamat. Sekarang kalian sudah bisa membuat kendaraan listrik yang sangat murah. Mudah kan? Selamat mencoba. Ini dia caranya agar kalian bisa memasukkan barang ke dalam dus saat dusnya nggak muat dimasukin barang itu. Jadi ceritanya hari ini kalian pengen kirim paket. Cuma masalahnya paket yang akan kalian kirim itu kebesaran, nggak muat dalam dus. Nah agar kalian bisa memasukkan paket yang kebesaran ke dalam dus itu caranya gampang banget. Yang pertama harus kalian lakukan, kalian tinggal ambil aja sebuah martil, kemudian pukulkan bertubi-tubi ke arah paket itu. Dan saat paket kalian sudah hancur lebur seperti ini, dijamin deh paket kalian pasti bakalan muat dan lebih mudah dimasukkan ke dalam dus. Kalau nggak percaya, coba aja sendiri. Dan ingat, jangan pakai emosi. Ini dia caranya agar kalian bisa ngadain balap liar di jalan yang ada polisi tidurnya. Jadi ceritanya hari ini kalian bakalan ngadain balapan liar bareng teman-teman kalian. Cuman masalahnya di jalan yang akan kalian lewati itu ada polisi tidurnya. Nah agar kalian bisa aman saat mengadain balapan, yang pertama harus kalian lakukan adalah kalian tinggal pergi aja ke polisi tidur itu. Kemudian kalian tinggal ngomong aja, Pak, bangun Pak, jangan tidur di sini. Nah saat polisi tidurnya sudah bangun dan pergi, sekarang kalian sudah bisa balapan dengan aman. Selamat balapan. Ini dia caranya agar kalian bisa ngadain balap liar di jalan yang ada polisi tidurnya. Jadi ceritanya hari ini kalian bakalan ngadain balapan liar bareng teman-teman kalian. Cuman masalahnya di jalan yang akan kalian lewati itu ada polisi tidurnya. Nah agar kalian bisa aman saat mengadain balapan, yang pertama harus kalian lakukan adalah kalian tinggal pergi aja ke polisi tidur itu. Kemudian kalian tinggal ngomong aja, Pak, bangun Pak, jangan tidur di sini. Nah saat polisi tidurnya sudah bangun dan pergi, sekarang kalian sudah bisa balapan dengan aman. Selamat balapan. Ini dia caranya memasang tabung gas. Untuk memasang tabung gas ke kompor gas itu caranya gampang banget kok. Kalian tinggal menyambungkan aja, mencucukkan radiator ke lubang tabung gas. Dan jangan lupa dikunci, udah sesimpel itu. Nah sekarang kalian tinggal pakai aja kompornya. Ini dia caranya agar kalian bisa mempunyai kendaraan yang nggak perlu menggunakan BBM atau bahan bakar minyak. Seperti yang kita tahu, sekarang harga BBM tuh lagi naik-naiknya. Nah, agar kalian bisa mempunyai kendaraan yang nggak perlu menggunakan BBM atau bahan bakar minyak, itu caranya gampang banget. Yang pertama harus kalian lakukan, kalian tinggal pergi aja ke pasar. Setelah itu, pergilah ke pusat penjualan hewan ternak khusus sapi. Setelah sampai sana, kalian tinggal beli aja satu ekor sapi. Ya, harganya mungkin sama lah sama satu sepeda motor. Setelah sapinya kalian beli, kalian tinggal naikin aja dan boom, selamat. Sekarang kalian sudah mempunyai kendaraan yang nggak perlu menggunakan bahan bakar minyak. Mudah kan? Selamat mencoba. Ya, by the way, tapi kalau kendaraan kalian rusak, jangan dibawa ke bengkel ya.